Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang sudah tak sanggup lagi menahan kerinduan kepadamu. Yang sudah tak sanggup lagi menahan kerinduan kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, energi kita bersama, jadi belum tentu 100% cocok untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silahkan kalau mau energinya fokus hanya untuk kamu spesial, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang khusus hanya untuk kamu ya. Kalau bersama-sama ya harus bisa memilah-milah dan melihat kondisinya. Oke, kita lihat dulu energi dari seseorang yang sudah tidak bisa menahan lagi kerinduan kepadamu. Energi Page of Wands. Kalau Sora lihat di sini, ini adalah seseorang yang mungkin banget secara energi jiwa, ya, energinya masih sangat menggebu-gebu, banyak mengikuti kata hasrat hati, banyak mengikuti kata keinginan diri. Orang yang masih banyak banget mau eksplorasi, masih mau tahu banyak ini dan itu dari energi Page of Wands ya. Jadi sangat mungkin banget orang ini memang secara jiwa ya, mungkin memang usianya itu lebih muda daripada usia dia sebenarnya, atau memang secara lebih literally lebih muda daripada kamu. Orang yang bergerak berdasarkan hasratnya, orang yang bergerak berdasarkan keinginan hatinya. Tapi di satu sisi adalah orang yang juga sangat suka kebebasan ya. Dia seperti suka yang tidak mengekang dia, kayak gitu ya teman-teman. Dan ada energi Page of Cups. Wow, energi Page ini sampai keluar berbarengan ya. Jadi memang orang ini secara hasrat masih sangat menggebu-gebu, secara emosional juga masih, emosionalnya belum benar-benar 100% dewasa ya. Aku nggak bisa bilang benar-benar kekanak-kanakan, tapi belum benar-benar dewasa. Ada sisi dia suka banyak bermimpi, banyak berhayal, banyak berfantasi gitu ya. Dan orang yang mungkin saja romantis gitu ya, dalam percintaan tuh cenderung romantis, banyak mengisi sisi fantasi, dan ada sisi sensitif di dalam dirinya dia. Di sini juga tergambarkan ada gambar kapal ya. Jadi sangat mungkin banget orang ini memang suka banyak berpetualang, terus habis itu mungkin banyak eksplorasi, mengikuti banyak keinginan dirinya. Ada yang mungkin suka traveling atau harus banyak traveling dalam pekerjaannya dia, atau dia mungkin dalam kondisi merantau. Sora lihat di sini mungkin ada yang LDR juga ya, mungkin beda pulau, paling nggak terpisahkan oleh mungkin lautan atau air gitu ya. Itu sangat mungkin. Tapi bukan berarti pembacaan ini tidak untuk yang energinya dekat. Kan Sora udah bilang tidak setiap kartu mungkin untuk kamu ya. Ada energi The Tower. Nah, orang ini sedang dalam energi yang mengalami kehancuran gitu ya. Ada banyak hal yang sedang tidak baik-baik saja di dalam kehidupan dia ya. Ada banyak situasi-situasi, kalau orang ngerti tarot itu udah paham yang namanya energi The Tower. Jadi ada banyak sekali situasi-situasi kejatuhan, situasi yang tadinya baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja. Banyak hal-hal yang mungkin menjadi kendala, banyak hal yang juga menjadi situasi yang tidak menguntungkan buat dia ya. Jadi mungkin saja banyak hal yang tiba-tiba datang menyerang dia, banyak hal yang di luar prediksinya dia, mungkin bisnis yang sudah dia bangun bermasalah, karir yang sudah dia bangun juga mungkin tidak berjalan dengan lancar, mungkin dia diserang masalah keluarga, mungkin dia diserang masalah pribadi, bahkan mungkin masalah kesehatan, atau masalah-masalah lain yang kalau Sora di sini cukup major atau cukup besar di dalam kehidupan dia ya. Ada Page of Pentacles. Wow, baru kali ini ya, baru belum ada 5 kartu ya, sudah keluar semua kartu page di sini. Secara keinginan diri ya, saya suka eksplorasi, dia juga adalah punya sisi realistis di dalam dirinya dia. Jadi untuk namanya finansial, orangnya realistis. Dia juga senang segala sesuatu yang bisa diprediksikan, sesuatu yang stabil. Dia senang eksplorasi, tapi dia senang segala sesuatu yang masih bisa dia ukur. Jadi kalau segala sesuatu yang belum terlihat dengan jelas mungkin bikin dia khawatir ya.
Orang yang melihat, punya penilaian terhadap segala sesuatunya. Jadi pertimbangannya dia ini dan itu. Jadi dia lihat dulu nih nilainya atau value-nya gitu ya. Tidak selalu ngomongin soal finansial, apapun itu aspeknya. Ada Queen of Cups. Secara perasaan ya, dia sangat mungkin terhubung dengan kamu. Ada energi batinnya dia itu, ada energi divine feminim ya. Jadi intuisinya mungkin sangat besar gitu ya, dan banyak dia itu di driving oleh perasaannya dia. Jadi meskipun emosi dia, meskipun hasrat dia ada, emosi dia juga sangat mempengaruhi ya teman-teman. Dan sangat mungkin banget dia berusaha melindungi perasaan atau hatinya. Ini aku belum ambil karena belum siap ya. Sekarang kita lihat, kenapa sih dia menahan kerinduan sama kamu? Ada situasi seperti apa selain ada situasi The Tower? Di Empress, kalau Sora lihat di sini, dia sepertinya ada sedang mungkin mengurus sosok ibunya ya, sosok perempuan yang mungkin cukup besar di dalam hidupnya dia. Jadi mungkin ada yang harus mengurus ibunya, neneknya, tantenya, ya. Siapapun itu, sepertinya ada konsentrasi dia untuk ke sana, ya. Jadi mungkin ada ibu, nenek, atau siapapun sosok perempuan yang besar di dalam hidupnya dia. Kak, dia sudah nggak ada nenek, udah nggak ada tante, udah nggak ada bude, udah nggak ada ibu. Nah, tapi mungkin saja, misalnya contoh ya, dia dibesarkan sama pamannya yang sudah seperti ibunya sendiri. Nah, itu tetap mengambil energi di Empress, paham ya? Orang ini juga punya sisi yang sangat-sangat suka keindahan gitu ya. Dan yang dia utamakan pada saat ini adalah sisi kemakmuran juga. Di Empress juga sering digambarkan sebagai kemakmuran ya. Jadi mungkin banget dia sedang konsentrasi mengurus sosok perempuan besar di dalam hidupnya. Dan ada Knight of Wands. Dia merasa banyak hal yang memang harus sedang dia kerjakan. Jadi banyak hal yang sedang harus dia perjuangkan. Banyak energi yang harus dia tuh bergerak ya. Banyak hal yang harus dia selesaikan ya. Mungkin masalah-masalah pribadinya ya, Sora udah bilang, masalah keuangan, masalah lainnya, jadi merembet kemana-mana. Tapi intinya adalah banyak hal yang sangat mungkin harus diurusin ini dan itu. Ada hal-hal yang harus diperjuangkan, mungkin usahanya, mungkin finansialnya, mungkin keadaan keluarganya, mungkin kesiapan mentalnya gitu ya, dan sebagainya. Karena ada energi The World, orang ini tuh seperti merasa banyak hal yang pingin dia capai ya, dan saat ini banyak hal yang pingin dia penuhi gitu ya, aspek-aspek di dalam kehidupan dia ya. Mungkin ada kewajiban dia mungkin pingin seimbang secara pikiran, secara keuangan, dan dia pingin bisa memenuhi ekspektasi mungkin dari keluarganya, atau dari dia sendiri juga ada hal-hal yang pingin dia kejar dari mimpinya dia gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana situasi hubungan kamu sama dia. Five of Cups, wah banyak disappointment. Jadi kayak kalian itu seperti berada dalam situasi yang sangat-sangat berbeda. Itu Sora lihat The World bersamaan dengan Five of Cups, dan di sini juga banyak sekali kekecewaan. Hubungan kamu sama dia banyak kekecewaan ya. Kekecewaan itu karena mungkin ya ada hal-hal yang tidak berjalan dengan mulus, ada mungkin perilaku atau perkataan dia yang mungkin sengaja atau tidak sengaja menyakiti kamu, dan begitu juga sebaliknya ya. Jadi situasi-situasi yang penuh dengan kesedihan, kekecewaan, kegalauan gitu ya. Dan mungkin banget situasi yang seperti gambarnya, seperti sebuah kapal karam ya. Seperti hubungan yang kok rasanya sulit untuk dilanjutkan nih, karena ada hal-hal yang memang sepertinya banyak sekali kebimbangan ya. Dan ada energi di Emperor. Karena memang ini ngomongin soal ketegasan, ngomongin soal kestabilan. Jadi sangat mungkin banget situasi hubungan kamu sama dia penuh dengan situasi yang tidak bisa tegas. Mungkin kurang adanya ketegasan, kurang adanya kestabilan, kurang adanya keamanan. Jadi mungkin sekali situasinya tuh jadi kayak ya apa ya, secara emosional tuh yang tadi Sora bilang banyak bikin galau ya. Banyak situasi yang seperti belum bisa didisiplinkan, belum bisa ditegaskan. Dan ada situasi The Devils. Tapi gimana pun juga, walaupun situasi mungkin belum bisa tegas, belum bisa jelas gitu ya, tapi kayak ada energi keterikatan yang kuat ya, kayak ada energi posesif. Sangat mungkin dia susah lepasin kamu, sangat mungkin kamu susah untuk lepasin dia. Ada energi The Devil, keterikatan yang mungkin saja belum tentu positif ya. Aku kalau bacain kartu fair apa adanya, jadi tolong jangan serang saya ya. Energi The Devils ya. Dan ini bisa saja menggambarkan bahwa dia pun masih berkutat dengan sisi-sisi yang mengikat dia, yang
dalam situasi nggak gampang buat dia keluar dari situasi itu. Misalnya keterpurukan ekonomi yang sangat jatuh, dia seperti kayak nggak bisa lepas dari sana. Sehingga banyak menimbulkan efek-efek negatif lainnya. Mungkin jadi emosional, jadi marah-marah, jadi nggak jelas gitu ya, jadi tantrum dan sebagainya, teman-teman. Tapi sekarang kenapa dia punya energi sangat kangen sama kamu? Ada Page of Swords. Energi Page udah keluar semua ya. Gimana pun juga, ini mungkin banget ya, sudah ada kekecewaan, terus habis itu ada situasi yang mungkin cenderung begitu-begitu aja atau stagnansi, tapi di sini ada situasi dia itu masih kepo, dan masih sangat mungkin mau tahu soal kamu. Begitu juga sebaliknya, kamu mungkin masih mau tahu soal dia ya. Oke, ada situasi kegelisahan sebenarnya ketika tidak saling berkomunikasi. Ada energi Ace of Wands, karena sebenarnya dari dalam diri ada energi kepingin untuk bisa bergerak mungkin ke kamu ya. Mungkin ada energi pingin bergerak, pingin ada aksi, pingin berharap bisa bertemu, adanya komunikasi lagi. Jadi kalau adanya komunikasi berarti kan sebelumnya mungkin tidak ada komunikasi ya. Karena ada energi Knight of Cups, seperti ada rasa yang timbul dari perjuangan perasaan, kayak pingin diperjuangkan perasaan, tapi di satu sisi dia realistis gitu ya. Kalau sangat mungkin sekali dia merasa bahwa apakah mungkin aku bisa memperjuangkan perasaan aku dengan situasi yang ada sekarang gitu loh ya. Jadi energi dia pengen bergerak, tapi dia bingung ya, perjuangan apa yang bisa dia buktikan sama kamu kalau keadaan dia sekarang aja seperti yang tadi aku udah jelasin. Tapi kenapa Darindu tak pertahankan ke kamu? I love variety, but there is something about you I just can't resist. Orang ini mungkin saja seperti seseorang yang belum siap terhadap hanya satu orang ya. Mungkin dalam percintaan masih ada sisi-sisi dia mau eksplorasi orang lain. Mungkin masih ada yang lain, dia dekat juga sama yang lain. Belum tentu dipacarin, belum tentu dijadiin hubungan, tapi mungkin ada juga TTM-nya dia yang lain, kita nggak tahu ya. Tapi ada sesuatu di dalam diri kamu yang tidak bisa dia tolak. Ya, dia seperti tidak bisa menolak perasaan dia yang sangat kuat sama kamu. I can't stop thinking about you. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. I'm seeing the synchronity, it's driving me insane. Dia merasa banyak banget energi sinkronitas, ya. Artinya di sini kamu sama dia connect. Entah ada energi soulmate, ada energi pasangan jiwa, gitu ya. Energi telepati atau intuisi batin, apapun kamu mau menyebutnya, tidak bisa dia hentikan ya. Dan itu adalah energi sinkronitas. Jadi ini sangat mungkin banget dia juga banyak mendapatkan pertanda atau petunjuk soal perasaan dan hubungannya dia sama kamu. Dan itu membuat dia kayak rasanya benar-benar mumet, pusing banget gitu ya. I'm going through a lot right now. I need space and time to gather my thoughts. Sebenarnya dia tuh sekarang melewati banyak banget hal. Tadi kan Sora udah jelasin sebelumnya. Dia butuh space dan dia butuh waktu untuk bisa meyakinkan dan membulatkan pikiran dia. Jadi kayak butuh untuk clearin dulu pikiran dia. Tapi kenyataan bahwa dia mungkin kangen sama kamu, itu jelas ada. Karena ada energi dia tidak bisa berhenti mikirin kamu kan. It was easier to lie than to tell you the truth. Lebih mudah untuk bohong sama kamu daripada jujur. I wish I could take it all back. Aku berharap aku bisa menarik itu semua kembali. Jadi orang ini ada energinya yang mungkin gak jujur sama kamu. Dia bohongin situasinya, dia bohongin keadaannya, dia bohongin dia siapa, ya. Karena mungkin dia menghindari masalah, ya, menghindari konfrontasi. I'm only staying here for my kids, nothing else. I'm making my way out. Nah, kamu sangat mungkin berdealing dengan seseorang yang third party situation, ya. Yang mana dia masih bersama dengan pasangan sahnya, ya. Jadi di sini juga tadi ada energi divine feminine yang kuat. Jadi itu mungkin adalah ibu dari anak-anaknya. Untuk kamu yang berdealing dengan seseorang yang masih dalam pernikahan ya. Jadi dia itu bertahan demi anak-anaknya. Ya, dia sedang berusaha untuk pergi dari situasi itu. Tapi kalau sekarang dia lagi ancur-ancuran gimana? Gitu loh. Kenapa dia sangat kangen sama kamu? I dream about you constantly. Dia sering banget mimpi soal kamu. Oke, dan aku paling benci kalau aku harus kebangun dari mimpi aku, karena mimpi itu terasa sangat-sangat nyata, ya, sangat-sangat indah dan sangat-sangat nyata. I was hiding my true feelings from you because I was scared of commitment. Aku tuh menyembunyikan perasaan aku sebenarnya ke kamu karena aku takut sama komitmen. Dan dia tidak bisa
dan dia tidak mau kehilangan kebebasan dia. Maksudnya gini, dalam artian kalau dia sekarang aja punya komitmen sama pasangan sahnya, itu udah susah. Apalagi kalau dia harus punya komitmen juga sama kamu. Tambah banyak komitmen, masih tambah banyak tanggung jawab kan. I'm on a spiritual journey. Tapi sekarang dia juga sedang mengalami proses perjalanan spiritual. Kamu banyak memproses itu semua, ya, membuat dia tersadarkan. You are different from the rest. Kamu sangat berbeda dari yang sebelum-sebelumnya atau yang lainnya. Ya, mungkin memang kamu berdiri dengan seseorang yang awalnya itu dekat sama kamu, dekat juga sama yang lain, mungkin sebagai selingan, tapi kamu berbeda. Aku capek banget kita harus diem-dieman. I'm tired of the silent treatment. Aku mau duduk sama kamu dan bicarain soal ini semua, ya. Jadi sebenarnya ada energi yang kangen banget. I'm used to getting my way. Aku biasanya selalu nggak pernah staying gitu ya dalam satu hubungan gitu ya. Mungkin nggak pernah, kalau ada orang ketiga pun mungkin nggak diseriusin sama dia gitu ya. Tapi kamu membuat dia tuh kayak pingin tetap bertahan sama kamu. Ingat, tolong jangan serang Sora. Tidak ada pihak yang Sora bela. Sejujurnya ya, kalau kamu tanya aku, terlepas dari apapun juga, aku tuh paling males bacain hubungan third parties. Kenapa? Sering banget banyak yang marah-marah, dan aku sebagai reader, kita sering banget disalahin gitu. Padahal kita cuma baca aja, seolah-olah kita membela pihak ketiga gitu. Gak ada yang dibela juga, aku harus tekenin gitu ya. Aku tidak ada attachment sama pembacaan gitu. Aku cuma menginterpretasikan kartunya gitu ya. Jadi tolong ngertiin itu. I'm learning how to love myself now thanks to you. Dia belajar untuk mencintai dirinya dia. Kamu tuh banyak membuat dia tuh lebih mencintai dirinya dia gitu ya. Karena mungkin dia punya gambaran diri yang gak bagus. Perasaan dia ke kamu, the Hierophant. Perasaan dia terhambat oleh situasi dan keadaannya, yang mungkin secara adat istiadat, secara keyakinan, dia sangat mungkin tidak bisa lepas dari hubungannya dia gitu ya, begitu saja. Dan ada energi Four of Swords, makanya dia menahan diri untuk berkomunikasi sama kamu. Kita sekarang lihat, jadi gimana sekarang Kak Sora? Apakah ada kejelasan ke depannya soal hubungan kami? Kamera, sepertinya ada banyak memori ya yang masih mengikat kalian, mungkin tidak lepas begitu saja ya. Date ya, plan, set a date. Jadi sangat mungkin banget dia akan terhubung lagi sama kamu untuk ajak kamu keluar lagi, dating lagi gitu ya. Tapi ada energi not enough gitu loh ya. Aku nggak tahu kapan dia mungkin akan bergerak ke kamu. Tapi di sini kalau aku lihat ada energinya not enough. Jadi frustrated in the relationship. Jadi kalau aku lihat, meskipun kamu ngelanjutin hubungan dengan dia gitu ya, dia punya kangen yang sangat-sangat kuat gitu ya. Tapi kalau untuk dating aja, dating paham ya, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk energinya berlanjut sampai jadi serius, jangka panjang dan sebagainya, sejujurnya aku tidak yakin. Karena di sini ada energi not enough, tidak cukup. Kalau kamu lanjutkan akan mungkin ada perasaan tetap seperti frustasi ya. Kenapa? Karena akan ada energi di mana dia tahu dia tidak bisa bergerak lebih maju lagi ya daripada apa yang sudah dia lakukan sekarang. Jadi kayak nggak bisa dia maju, langkahnya cuma di situ-situ aja. Paham ya maksudnya aku? Dan di sini akan ada energi kayak kamunya sendiri ngerasa insecure gitu loh. Jalan dalam satu hubungan yang kayak apa aku bilangnya ya, kamu tuh membeli kenangan gitu. Paham gak sih? Aku harus ngomong apa aja. Jadi kayak kamu tuh menghabiskan waktu sama dia gitu ya, supaya punya kenangan-kenangan manis, tapi kayak gak bisa kemana-mana gitu. Dan nanti akan muncul masalah yang mungkin kamu ngerasa dia tuh ego banget gitu ya, kalau kamu diginiin terus-menerus gitu ya. Tuh ujung-ujungnya akan ada masalah tentang kejebak dalam situasi yang kayak mau disudahin gak bisa gitu loh ya. Kayak udah kejebak, serba salah gitu. Mau ditutup dan disudahin gak bisa, tapi mau dilanjutin juga gak bisa. Jadi paham kan maksudnya? Mau disudahin susah, udah terlanjur mungkin keterikatan gitu ya. Tapi di satu sisi kayak mau kemana-mana juga susah gitu loh. Jadi kayak begitu-gitu aja. Ini sangat mungkin karmic relationship ya. Pertemuan kamu sama dia ada proses pembelajaran di sana. Cuman sarannya Sora, coba deh
ada energi gold stock. Kamu coba bicara deh, diskusi sama teman-teman kamu gitu ya, orang-orang di sekitar kamu. Mungkin mereka akan kasih kamu masukan yang cukup baik ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kartu Sora juga bilang ya mungkin move on gitu loh ya, sebaiknya move on gitu ya. Kenapa? Karena kamu perlu energi untuk adaptasi, berubah gitu loh ya. Jadi kalau enggak ya kamu hanya akan berada dalam situasi kegelapan. Ini ada kata-katanya coming to light. Jadi kamu perlu lebih jelas jalan segala sesuatunya ya. Jadi mungkin pembacaan hari ini untuk menyampaikan ada seseorang yang sangat rindu sama kamu. Tapi di saat yang bersamaan, ini juga sebagai energi kesadaran kamu bahwa memang kadang-kadang ada kerinduan. Ya, itu pasti, namanya manusia, sangat normal sekali. Tapi kadang-kadang pertemuan itu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran. Mungkin bukan belum untuk jangka panjang. Jadi kayak kamu bisa pertimbangkan apa yang kamu mau tukar dengan waktu kamu gitu. Yang kamu tukar adalah tenaga waktu kamu dengan kenangan itu gitu. Siap apa enggak itu adalah pilihan gitu ya. Tapi aku orang yang cukup fair, jangan sampai nanti di kemudian hari misu-misu gitu loh. Paham kan ya, misu-misu maksudnya kayak ini gimana nih, marah-marah karena ngerasa di PHP-in, ngerasa jalanin hubungan terlanjur baper, mau lepasin makin sakit gitu. Jadi setiap hal ada konsekuensinya gitu ya. Kamu paham ya maksudnya Sora? Pasti kan di sini pinter-pinter semua. Ya, jadi itu yang mungkin dijadikan pertimbangan kamu. Aku cuma kasih gambaran aja, ya. Kalau ditanya datang nggak datang, tapi masalahnya coba berpikirnya panjang gitu. End game-nya seperti apa? Aku selalu pakai kata-kata itu untuk klien aku. Lihat ending game-nya apa. Jadi bukan cuma menang sekarang, untuk jangka panjangnya gimana gitu, ya. Untuk teman-teman yang ingin beli gelang ametis kupu-kupu, saat ini stoknya terus menipis. Saat ini stoknya kurang dari 20. Silakan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Udah Sora booster dengan energi healing. Jadi yang kamu beli itu bukan cuma perhiasannya. Kalau perhiasannya mungkin kamu bisa beli di luaran sana ya. Tapi yang kamu tidak bisa beli programnya, karena ini aku kerjakan sendiri dengan cara yang khusus. Aku isi dengan energi cinta kasih. Jadi energi kelembutan otomatis akan membawa aura baik. Orang-orang pingin lebih sayang dan cinta sama kamu. Kamu juga pingin jadi lebih lembut ke orang-orang, lebih bisa memaafkan, lebih bisa sayang. Membantu manifestasi positif dan membantu proses transformasi jiwa. Karena kupu-kupu lambang dari transformasi. Seri kupu-kupu adalah salah satu seri favorit orang-orang karena kupu-kupu adalah lambang dari transformasi dan keindahan. Jadi setiap transformasi itu akan membawa ke hal yang dianggap indah. Walaupun indah bagi setiap orang itu kategorinya beda-beda, ya. Harganya 265.000 buat teman-teman cowok, kamu bisa belikan untuk orang yang kamu sayang atau bisa kamu kantongin aja kalau kamu mau, ya. Di Tokopedia 285.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia, teman-teman. Setiap gelang yang Sora jual itu programnya beda-beda, batunya Sora usahakan beda-beda. Sejauh ini masih selalu beda-beda ya. Sora usahakan selalu yang terbaik. Makanya aku kalau keluarin produk itu satu-satu gitu. Kenapa? Karena mau benar-benar aku perhatikan banget produknya. Jadi nggak asal pilih gitu ya. Aku perhatikan modelnya, fungsi batunya, kayak gitu ya. Dan program yang mau aku buat. Oke? Nanti kalau udah habis, aku nggak bisa melayani pembelian satuan, teman-teman, ya, karena memang harus ambil supplier besar. Dia ada minimum ambil dan itu mesti banyak gitu ambilnya, ya. Oke, sekarang kita coba lihat astrologi yang terungkap, ya. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Dan untuk teman-teman yang ingin dibacakan seperti di YouTube ini dengan video di kartu yang jelas bisa dilihat, kamu bisa pesan paket pembacaan seperti di video YouTube. Atau mau ketemu sama Sora langsung juga bisa di pembacaan meet up. Atau mau baca Bazi. Bazi itu detailnya sangat bagus sekali. Aku tidak bisa jelasin Bazi banyak di sini, ya. Tapi kalau teman-teman yang udah sering lihat aku jadi bintang tamu di tempat lain itu udah bisa digambarkan seperti apa Bazi itu, ya. Dia sangat-sangat detail ya, dan sangat-sangat akurasinya sangat tinggi. Itu menjelaskan kapan kamu tuh seperti apa, kamu sebaiknya kerja apa, jodoh kamu kira-kira seperti apa karakternya, atau perjalanan percintaan kamu seperti apa, itu ada loh. Jadi mungkin kamu bisa jadi lebih bijak di sana ya. Ada Capricorn, Cancer, Libra, Taurus, Scorpio, Gemini, dan Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia ya. Teman-teman yang kepingin baca tarot juga bisa. Kalau mau belajar juga boleh. Mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk belajar ya. Itu nanti akan aku bimbing. Dan teman-teman juga mungkin ada yang kepingin untuk di healing ya. Guru aku datang ya.
segera, dia datang segera, kayaknya dalam minggu-minggu depan ya, dia datang. Jadi teman-teman yang mau di healing bisa segera apa tuh namanya, bisa segera daftar buat disembuhin ya teman-teman. Oke, silahkan, karena kuotanya nggak banyak, dan guru aku itu nggak selalu ada di Jakarta, karena guruku bukan orang Jakarta. Dan aku sudah pernah di treatment sama dia. Aku bukan sales marketing, aku hanya berusaha bantu kamu. PRV WT WGX EK KFEES 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya. Yuk sembuhin hati dan pikiran kamu ya. Jangan hanya berkutat di sana, berkeluh kesah, tapi kamu nggak melakukan tindakan apa-apa untuk memperbaiki hati dan jiwa kamu. Buat apa kan? Sampai kita ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Bye-bye.